sering kita kejadian. Publik tanah air dibuat tak menyangka AFF gunakan segala cara agar Indonesia tak keluar dari naungannya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita dalam video pada kali ini. Ramai yang tidak ingin Indonesia keluar daripada AFF, yaitu AFF sendiri guys, karena dia coba menarik kembali Indonesia untuk tidak keluar daripada AFF apabila Bapak Sumarji dan juga Bapak Erick Thohir coba untuk menulis surat dan ingin membuat aduan terkait dengan pemain Vietnam yang mengasari pemain Indonesia dan juga terkait dengan wasit Hiroki Kasahara yang membuat keputusan-keputusan tidak adil kepada Indonesia. Jadi apa cerita di sebalik berita ini guys? Dalam video pada kali ini diputuskan AFF ingin menghalalkan segala cara agar Indonesia tidak keluar daripada AFF. Ini sangat berita yang begitu signifikan untuk Indonesia. Rupanya Indonesia ini bila dia ingin keluar ya, dia coba ditarik balik guys oleh AFF ini. Jadi bagaimana cerita di sebaliknya? Yuk kita nonton dulu video ini daripada channel RM Sport. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Apakah benar Indonesia kembali ke AFF ditarik, dan juga sudahkah surat aduan daripada Bapak Erick Thohir dan Bapak Sumarji ini sampai kepada AFF ini? Yuk kita semak video ini. Jaga yang tepat, butuh data yang akurat. Sering kita kejadian di sini. Publik tanah air dibuat tak menyangka AFF gunakan segala cara agar Indonesia tak keluar dari naungannya sampai lakukan hal ini. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe sampai agar lakukan tidak hal ini guys. berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, benar saya itu? dan banyak terima kasih, dan Jangan lupa subscribe RM Sport nih juga ya. Oke. Tapi satu yang saya ingin tahu guys, sudahkah sebenarnya surat daripada PSSI dikirim kepada AFF ini? Sama ada surat bantahan, surat sebagainya, ingin keluar apa sebagainya, itu benarkah sudah sampai ke sana? Mungkin kalian lebih mengetahui, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Bila dihantar surat tuh guys, ingin information yang akurat, yang sahih daripada kalian juga ya, komen di bawah. Sebagaimana diketahui bersama, seruan keluar dari keanggotaan AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara bermunculan seiring kegagalan timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Wacana ini digaungkan oleh netizen di kolom komentar PSSI pasca timnas Indonesia U23 dicurangi kalah melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 harus merelakan trofi AFF U23 direbut oleh Vietnam dalam babak adu penalti. Namun bukan kekalahan yang jadi permasalahannya, namun kecurangan di dalamnya. Ini bukan kekalahan yang menjadi masalahnya, betul katanya kan, tetapi kecurangan itu yang menjadi intinya. Pokoknya di sini itu kecurangan itu guys. Hitung pelanggaran yang dibuat oleh pemain Vietnam, namun wasit tak memberikan pelanggaran apapun untuk kubu Vietnam. Aksi-aksi anarkis para pemain Vietnam dianggap normal oleh wasit asal Jepang Hiroki Kasahara. Indonesia pun hanya bisa bersabar. Ini sudah viral di seluruh dunia. Saking geramnya pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong mengunggah sebuah video di halaman resmi Instagram pribadinya. Dalam video berdurasi 1 menit lebih itu, Sintayong menunjukkan seluruh aksi yang merugikan timnas di saat laga dipimpin oleh Hiroki Kasahara. Mulai dari ini guys, Sintayong di akun Instagramnya pun sudah membuat
memuat naik video-video ini. Jadi kalian lihat di sana bagaimana berulang-ulang kali kalau ditengok daripada sikutannya pemain Vietnam itu memang itu satu kesalahan yang sangat besar, perlu dikenakan tindakan hukuman yang setimpal ya. Kita tengok balik guys. Pertandingan melawan Malaysia hingga final melawan Vietnam. Menelan kekalahan di laga final tak masalah jika itu fair play. Namun ini bukan sepak bola lagi, akan tetapi sudah seperti laga UFC. Laga Pemilihan UFC ya. wasit untuk di setiap laga Indonesia pun disalahkan ke AFF selaku penyelenggara. Perbuatan AFF ini lantas membuat netizen geram sebab timnas Indonesia U23 bisa saja keluar sebagai juara jika tak dicurangi. Hal ini pun membuat wacana keluar dari AFF muncul yang disampaikan netizen melalui kolom komentar di akun Instagram resmi PSSI. Pertanyaannya pun mengemuka, bisakah jika Indonesia keluar dari AFF seperti keinginan netizen? Wacana tinggalkan AFF, sebelumnya AFF sendiri merupakan federasi sepak bola yang berisikan negara-negara berada di himpunan Asia Tenggara. AFF dibentuk sebagai wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara agar bisa saling bahu-membahu dalam perkembangan sepak bola. Federasi yang dibentuk pada tahun 1984 di Indonesia itu sejatinya bukanlah federasi resmi yang diakui FIFA. Meski kehadirannya tak mendapatkan penolakan dari induk resmi sepak bola dunia. Dalam laman resminya, FIFA hanya mengakui AFC di Asia, UEFA di Eropa, CAF di Afrika, CONCACAF Amerika Utara dan Tengah, CONMEBOL Amerika Selatan, dan Oceania. Jadi AFF sendiri bukanlah badan resmi di bawah naungan FIFA, melainkan hanya cabang dari AFC. Ya, AFF ini guys, daripada AFC dia bukan FIFA ya, bukan FIFA. Tetapi dia penting juga lah kalau di Asia Tenggara ini, sebab untuk mencari bakat-bakat muda yang ada. Yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara Asia Tenggara. Maka tak mengherankan jika segala ajang dibuat AFF seperti Piala AFF U23 dan Piala AFF U19 tak masuk kalender resmi FIFA. Hal ini berbeda dengan Piala Asia U20 dan Piala Asia yang memang jelas berada di bawah naungan AFC selaku Konfederasi Asia. Dengan kata lain, sah-sah saja jika pada akhirnya Indonesia keluar dari AFF dan memilih fokus pada ajang-ajang resmi FIFA di bawah naungan AFC. Namun apakah keluar dari AFF adalah hal yang wajar bagi Indonesia? Sebab Indonesia dikenal sebagai salah satu founding father AFF sendiri. Bahkan berdirinya organisasi itu terjadi di tanah air. Terlepas dari status Indonesia sebagai founding father, keluar masuk federasi bukanlah barang baru di dunia sepak bola. Australia bahkan memilih bergabung AFF dan AFC karena adanya anggapan mereka terlalu superior di kancah sepak bola Oceania. Rusia bahkan hendak keluar dari UEFA seiring adanya konflik geopolitik yang membuat mereka berpikir bergabung AFC, mengingat wilayah mereka yang dekat dengan Asia. Sehingga sah-sah saja jika artinya Indonesia memilih keluar dari AFF dan fokus di agenda AFC saja, mengingat AFC berada di bawah naungan FIFA dan bersifat resmi. Namun tentu AFF tak akan membiarkan Indonesia keluar dari naungannya. Pasalnya jika Indonesia keluar AFF akan merugi besar sebab keuntungan terbesar AFF berasal dari negara Indonesia. Antusiasme penonton Indonesia berada di angka 60% untuk segala turnamen yang diselenggarakan AFF. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, itu video yang ada dalam rumusan video ini. Di akhirnya saya ingin mengatakan di sini guys bahwa kerugian besar sekiranya Indonesia itu keluar dari AFF, yaitu kerugian kepada AFF itu sendiri. Sebab kalau Indonesia ini menjadi tuan rumah, sudah tentu pendapatan kepada AFF ini sangat banyak, karena 60% daripada penduduk Indonesia adalah penggemar sepak bola. Jadi itu memungkinkan untuk keuangan AFF, kantung AFF itu menjadi banyak dengan
penyokong-penyokong yang datang ke stadion, dan juga daripada segi wisata yang ada di Indonesia itu menyebabkan ramai orang akan datang ke Indonesia. Dan Indonesia ini juga salah satu pengasas kepada AFF ini di antara 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, dan juga Filipina. Jadi sukar juga untuk mereka keluar daripada AFF ini. Tetapi apapun yang cuba ingin dilakukan oleh Indonesia untuk menghantar surat, sama ada keluar ataupun menghantar surat bantahan untuk wasit yang mengadili perlawanan hari itu, Hiroki Kasahara, dan juga pemain Vietnam yang mengikut pemain Indonesia itu perlu diambil perhatian yang serius dan dikenakan sanksi ataupun hukuman tindakan yang sewajarnya. Jadi menurut kalian guys, bagaimana, sama ada AFF ini benar-benar ingin keluar ataupun masih kekal dalam AFF? Sebab sebelum ini Australia juga masuk dalam AFF, Rusia juga ada pernah masuk dalam AFF tetapi keluar, dan Australia pun juga mungkin sebelum ini pun keluar. Jadi tinggal lagi negara-negara di Asia Tenggara ini yang kekal dalam AFF ini, termasuklah Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste. Jadi ajang ini tidak masuk dalam kalender FIFA pun, tetapi ini sebagai pencarian kepada bakat-bakat muda ya, yang ada di Asia Tenggara ini. Tetapi perlu dibersihkan daripada mafia-mafia sepak bola ini. Itu yang pentingnya. Oke guys, kalian komentar lagi di ruang kolom di bawah untuk info-info yang bersahih, yang bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa ya guys di video yang akan datang. Majulah untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.